Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak soleh soleha, Ustazah akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada minggu sebelumnya, di mana kita sudah membahas materi tentang inti atom dan radioaktivitas. Nah, kita langsung saja ya. Oke, pada minggu sebelumnya kita sudah selesai membahas yang ini, manfaat yang ini kemarin, yang 3 slide kemarin itu manfaat radioisotop ya. Kita lanjut ke laju peluruhan. Oke, laju peluruhan adalah seberapa cepat suatu zat radioaktif meluruh. Nah, di sini ada persamaan-persamaannya. Yang pertama di sini R sama dengan lambda dikali N. Nah, di sini di mana R itu laju peluruhan, kemudian lambda itu konstanta laju dan N-nya jumlah nuklida. Kemudian juga ada rumus yang kedua, ada N sama dengan N kecil dikali Na, di mana N itu sama dengan N kecilnya sama dengan mol, kemudian Na-nya bilangan Avogadro. Oke, ini rumusnya, ini slide-nya ini ada di classroom kalian. Oke, kita langsung ke waktu paruh. Nah, di sini waktu paruh adalah waktu yang diperlukan unsur radioaktif sehingga separuh zat radioaktif tersebut meluruh dari masa awalnya. Nah, coba diingat, waktu paruh itu dilambangkan dengan T setengah ya. Setengah ini kecil tulisannya harusnya, T-nya besar, setengahnya kecil di bawahnya. Ingat, waktu paruh dilambangkan dengan T setengah. Untuk mencari T setengah, rumusnya adalah sama dengan 0,693 dibagi lambda ya. Ingat, T setengah itu adalah waktu paruh, satuannya sekon. Waktu itu satuannya sekon ya. Kemudian lambda sama dengan konstanta laju peluruhan. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya, isotop bismut memiliki waktu paruh 60,5 detik. Tentukan yang pertama konstanta peluruhan, berarti lambda. Oke, yang kedua, banyaknya isotop bismut yang tersisa dalam waktu 121 detik jika pada keadaan awal terdapat 1000 gram bismut 212. Oke, yang pertanyaan nomor 2 ini berhubungan dengan rumus yang berikutnya. Kita fokus ke yang pertama ya, yang A. Dari soal tadi, di sini diketahui waktu paruh, berarti yang T setengah. Tentukan konstantanya, berarti kita kembali ke rumus yang tadi. Berarti yang ditanya itu adalah lambdanya, konstantanya, lambda. Oke, kita pakai rumus yang ini. Maka dari rumus ini didapatkan lambda sama dengan 0,693 dibagi T setengah waktu paruhnya. Maka rumusnya ini sini, lambda sama dengan 0,693 dibagi T setengahnya. T setengah tadi nilainya adalah 60,5, berarti dibagi 60,5 sama dengan 0,0115 detik atau per sekon ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kita lihat dulu slide yang berikutnya. Nanti silahkan lihat lagi slide yang di classroom kalian. Ada rumus yang ini. Kita lihat dulu rumus ini. Ada rumus yang ini. NT atau NN sama dengan yang ini ya. NT sama dengan N0 dalam kurung setengah pangkat T seper T setengah. Nah, NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T. T ini seper T setengah. Oke, ada T kecil, ada T setengah. T kecil di sini adalah waktu. T kecil adalah waktu, kemudian T setengahnya adalah waktu paruh. Maka rumusnya tadi banyaknya isotop. Oke, lupa harus jelaskan. N ini ada NT, ada N0. Ini menunjukkan banyaknya isotop atau banyaknya suatu massa di sini ya.
kalau T itu akhir, kalau N0 itu awal, atau T itu sisa. Di sini N0 ini adalah yang awalnya. Oke. Kita kembali. Maka di sini rumusnya adalah N sama dengan tadi NT ya, boleh NT, boleh N, sama aja. Nah, N sama dengan N0, ini rumus yangnya 0 dikali setengah pangkat T kecil itu waktu, per T setengah. T setengah di sini waktu paruh. Nah, oke, kita lihat di sini yang ditanya tadi N-nya kan banyaknya isotop yang tersisa. Yang tersisa itu berarti yang terakhir, yang akhirnya, berarti N-nya. Nah, N sama dengan N0-nya tadi di sini tadi ada jika pada keadaan awal terdapat 1000 gram. Berarti ini N0-nya di keadaan awalnya. Nah, sama dengan 1000 dikali setengah. Oke, T kecilnya itu waktunya berapa? Waktunya 121 detik. Nah, ini diganti 121. Oke, dibagi T setengahnya, waktu paruhnya berapa? Waktu paruhnya 60,5. Berarti 60,5. Oke, maka N sama dengan 1000 dikali setengah. 121 dibagi 60,5 itu sama dengan 2. Maka di sini N-nya sama dengan 1000 dikali setengah dikuadratkan menjadi 1/4. Maka 1000 dikali 1/4 berarti 1000 dibagi 4 sama dengan 250 gram. Maka banyaknya isotop ismut yang tersisanya sebesar 250 gram. Oke, ini penjelasannya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanyakan langsung ke WA Ustazah ya. Oke, sudah. Kita lanjut ke umur rata-rata. Umur rata-rata ini dilambangkan Tmax. Ingat, kalau Tmax itu umur rata-rata. Kalau cuma umur saja nanti beda lagi ya. Tmax sama dengan 1,44 dikali T setengah atau waktu paruh. Ini T, ini waktu paruh. Oke, peluruhan inti. Nah, peluruhan di sini ada beberapa rumus. Nah, coba lihat di sini ada NT. Ingat, ini NT itu atau N saja itu artinya yang terakhir ya, sama saja nanti. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat N. N di sini N kecil di sini tadi mol ya. Ini banyaknya ini mol. Kemudian ada NT sama dengan N0 dikali setengah dipangkat T seper T setengah atau paruh. Kita langsung kita soalnya saja. Oke, ini. Oke. Setelah meluruh selama 30 jam, suatu unsur radioaktif tinggal 25% dari jumlah semula. Berarti di sini ada kalau setelah meluruh selama 30 jam, berarti ada T. T-nya sama dengan 30 jam. Oke, kita buat apa yang diketahui. Yang diketahui T kecil ya, T kecil sama dengan 30 jam. Oke, suatu unsur radioaktif tinggal 25% dari jumlah semula. Ingat, kalau tinggal berarti dia sisanya itu NT tadi ya, NT sama dengan 25% dari jumlah semula. Jumlah semula itu berarti N0. Berarti NT sama dengan 25% dari jumlah semulanya, N0-nya. Maka tentukan waktu paruhnya. Berarti ditanya waktu paruh berarti T ya, T setengah ya, T setengah. Kemudian yang kedua, jumlah radioaktif yang tersisa setelah 60 jam. Oke, sekarang kita lihat penjelasannya. Bentar.
Ya. Oke, maka waktu paruh bisa didapatkan dari rumus yang tadi ada diketahui, ada n-nya ada, n0-nya ada, t-nya juga ada. Maka pakai rumus yang ini ya, yang n sama dengan n0 dikali setengah t dibagi t setengah. Oke. N-nya berapa? N-nya tadi ini n-nya 25% dari n0, maka 25% n0 sama dengan n0-nya dikali setengah pangkat t-nya 30 jam ya, 30 dibagi t setengah jadi yang ditanyanya waktu paruhnya. Maka di sini ini 25% N0 dibagi N0 ya, maka N0 ini habis, N0 dengan N0 ini habis. Sekarang 25%-nya, 25% ini dirubah bentuknya dalam bentuk pecahan. Caranya ini harusnya sudah di luar kepala gitu mendapatnya ini. Oke. 25% itu dirubah menjadi 25 dibagi 100. Oke. 25 dibagi 100 didapatlah hasilnya 1/4 ya. 1/4 didapatnya hasilnya. Oke. Ini adalah penjelasan dari mana dapatnya 1/4 ini. Bisa dipahami ya. Oke. 1/4 sama dengan N0-nya ini habis dengan ini, dicoret ya, ini dicoret nanti. Oke. Setengah 30 pangkat 30 seper t setengah. 1/4 dirubah supaya karena ini setengah ya. Kita harus ingat dalam menyelesaikan soal ini kita harus mencari angka yang sama antara kanan dengan kiri ya. Kita harus mencari angka yang sama antara kiri dan kanan. Oke. 1/4 ini supaya sama dengan yang sebelahnya, maka dirubah dalam bentuk pangkat. Oke. Maka setengah dalam kurung pangkat 2. Hasilnya dari berapa ini? Setengah dikodetkan pangkat 2, maka hasilnya 1/4 kan? Sama tidak? Sama. Iya, maka di sini setengah dikodetkan sama dengan setengah 30 per t setengah. Oke, sekarang antara kiri dan kanan sudah sama. Di sini setengah, di sini setengah. Maka ini dicoret. Nih ya. Jelasannya ini. Ini dicoret. Oke, ini dicoret juga. Kayak ini habis, yang setengah ini habis. Sekali lagi saya ulangi, kita harus mencari angka yang sama antara yang kiri dengan yang kanan. Yang 1/4 ini supaya dia sama dengan yang kanan, maka dirubah bentuknya dalam bentuk pangkat. Setengah dipangkatkan 2, maka hasilnya ini adalah setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 itu adalah 1/4 ya. Maka di sini didapatkan ini habis tinggal 2. Tinggal pakai pangkat yang tersisa, pangkatnya ini 2-nya pindah ke sini, 2 sama dengan 30 seper t setengah. Kalau kalian masih ingat yang eksponen yang kelas yang pernah kita pelajari di kelas 10 yang eksponen logaritma, nah disinilah penerapan materi itu. Oke, 2-nya tinggal 30 per setengah. Oke. Maka t setengahnya pindah ruas, t setengah pindah t setengah sama dengan tinggal 30 per 2. Maka 30 dibagi 2 itu adalah 15 jam. Kenapa satuannya jam? Karena dari awal 30 jam ini tidak kita rubah, satuannya tetap jam. Maka di akhir satuannya juga tetap jam. Maka hasilnya adalah 15 jam. Oke, silakan dipahami ya. Kalau nggak paham akan ditanyakan. Sekarang yang B, jumlah radioaktif yang tersisa setelah 60 jam. Maka di sini yang berubah adalah di bagian yang T-nya. T-nya waktunya adalah 30. Maka di sini dirubah, T kecilnya dirubah menjadi 60. Jumlah yang tersisa, berarti kalau yang tersisa tadi adalah NT, maka yang ditanya adalah NT-nya. Berapa N-nya jika
waktunya adalah 60 jam. Setelah 60 jam maka T-nya dirubah ke 60. Oke, maka rumusnya N sama dengan N0 dikali setengah T-nya, T kecilnya dirubah ke 60. T setengahnya waktu paruhnya tadi sudah diketahui hasilnya 15 jam. Berarti 60 dibagi 15. Maka N sama dengan N0 dikali setengah 60 dibagi 15 itu 4. Oke, 4. Maka N sama dengan setengah dipangkat 4. 1 pangkat 4 1. Oke. 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 4. 4 kali 2 16. 4 kali 16 kali 4 60. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti kalau pangkat 2 pangkat 4 itu 4 kali mengkalikannya. 2 kali 2 dikali 2 kali 2, maka hasilnya 16. Maka N sama dengan 1/16 N0. Oke. Jika dikalikan 100%, maka didapatkan 1 dibagi 16 itu berapa? Maka dikalikan dengan 100%, maka didapatkan 6,25% dari N0-nya, dari jumlah semulanya. Maka ini hasilnya. Ya. Silakan dipahami. Tidak ngerti silakan tanyakan ke Ustazah. Oke, sudah. Kemudian yang berikutnya, oke. Sebuah benda dari kayu tua memiliki 20% karbon radioaktif dibandingkan dengan kayu segar. Coba lihat kata-katanya. Tadi Ustazah bilang ada NT, ada N0. NT itu akhir ya. NT itu akhir atau yang tersisa, yang sisanya. N0 itu adalah awalnya. Sekarang kita lihat dari bahasa soal ini. Sebuah benda dari kayu tua dengan kayu segar. Berarti kayu segar ini adalah mula-mulanya kemudian berubah menjadi yang tua. Nah, di sini berarti akhirnya atau sisanya. Maka di sini kalau seperti ini berarti yang ini ya, N dibagi N0 ini. Antara kayu tua, perbandingan antara yang tua, yang terakhir dengan yang awalnya. Berarti N seper N0 di sini. Bahasa yang ini tadi dirubah ke dalam ini ya. N dibagi N0. Oke. Maka berapa umur kayu tua tersebut jika waktu paruh karbon radioaktif tersebut 5.700 tahun. Jadi di sini yang diketahui adalah, kita buat yang diketahuinya berarti N dibagi N0-nya. N0-nya sama dengan 20%. 20% itu dirubah ke dalam 20 dibagi 100. 20 dibagi 100 itu nolnya dicoret ya. Nolnya dicoret yang ini. Ini coret dengan yang ini coret 1. Coret 1 dan coret 1 berarti hasilnya adalah 2 dibagi 10 tinggal. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian di sini juga diketahui waktu paruhnya, berarti T setengah. T setengahnya sama dengan 5.700 tahun. Oke ya, tahun. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanya ini yang ketahui tadi ya. Yang atas ini diketahui. Oke. Maka ditanyanya berapa umur kayu? Umur berarti T. Ingat beda ya antara T max tadi
Yang Tmax tadi itu adalah ini umur rata-rata. Umur rata-rata itu Tmax. Ini rumusnya. Sekarang di soal ini dia nanyakan cuma umur saja, berarti T yang ditanya waktunya berapa? Umur ya. Oke. Maka di sini N sama dengan N0 dikali setengah T per T setengah. T-nya yang ditanya, berarti di sini yang ditanya adalah T kecil yang ini, T kecilnya. Maka di sini tadi yang jumlah zat tadi di sini N dibagi N0 ya. N ini N seper N0 yang ini tadi yang diketahui tadi sama dengan setengah T yang ditanya per waktu paruhnya per T setengah. N seper N0 tadi adalah 2 per 10, maka di sini 2 per 10 sama dengan setengah T seper 5700. Oke. Nah, kalian masih ingat yang tadi? Kalau yang tadi itu kalian harus mencari supaya sama antara kiri dengan kanan. Di sini yang kita pakai adalah eksponen. Yang di sini yang dipakai adalah eksponen. Masih ingat yang MTK kita ada eksponen dengan logaritma. Nah, yang di sini yang sama antara kiri dan kanan itu adalah eksponennya. Pakai rumus eksponen. Sekarang jangan coba lihat 2 per 10 dengan setengah. 2 per 10 itu adalah 1/5. 1 per 5 dengan setengah. Sama tidak antara kiri dan kanan? Bagaimana supaya sama? Tidak bisa. Kita tidak bisa lagi menyederhanakannya atau membuatnya bagaimana supaya sama antara 1/5 dengan setengah ini antara kiri dan kanan. Maka di sini kita pakai yang logaritma, yang log. Oke. Ingat, kalau dia tidak bisa lagi sama antara kiri dengan kanan, maka pakai logaritma, pakai log. Nah, nanti silakan dibuka lagi catatan MTK-nya tentang logaritma dengan eksponen, ya, dengan eksponen. Oke. Maka di sini dibuat log 1/5 sama dengan log setengah T seper 5700. Oke. Kemudian di sini bagaimana supaya dapat ini? Silahkan kalian buka lagi catatan MTK tentang logaritma. Kenapa log 1/5 menjadi log 5? Silahkan buka lagi. Kemudian kenapa log 1/2 menjadi log 2? Ya. Kemudian kenapa juga pangkatnya yang tadi pangkat bisa dirubah ke dalam bentuk ini, ke perkalian di sini. Silakan dibuka lagi MTK-nya. Oke. Di sini didapatkan log 5 sama dengan pangkatnya berubah menjadi sini T seper 5700, log setengahnya berubah jadi log 2. Maka yang ditanya tadi adalah T. Maka T sama dengan 5700 dikali log 5. Oke, ini kali silang. Kali silang seperti biasa. Ini dikali ke sini, maka dibagi log 2. Ini MTK yang normal, yang biasanya sudah sering ini. Log 5 dikali 5700 dibagi log 2. Maka didapatnya di sini adalah T-nya sama dengan 13,235, ya. Maka T-nya sama dengan 13,235. Oke, silakan dilihat dulu. Ingat, silakan dibuka lagi catatan logaritmanya MTK kita kelas 10. Kenapa log 1/5 sama dengan log 5, log 1/2 menjadi log 2. Dan kenapa pangkatnya bisa berubah ke dalam bentuk ini? Ya. Oke. Jika ada pertanyaan nanti silakan WA ke Ustazah ya. Ya sudah ya. Ini juga hampir sama penjelasan contoh soalnya. Nanti silakan dilihat contoh soal ini. Silakan dipahami sendiri. Yang ini penjelasannya hampir sama karena rumusnya sama dengan yang tadi. Malah ini lebih mudah. Oke. Ini yang tersisa yang sudah meluruh. Kalau yang tersisa yang tanya sini. Waktu paruh satu unsur radioaktif diketahui sebesar 30 menit. 30 menit dalam waktu 2 jam. Tentukan berapa bagian dari unsur radioaktif tersebut. Oke, yang pertama
Yang tanya berapa yang masih tersisa, yang kedua berapa yang sudah meluruh. Oke, di sini diketahui ada waktu, dalam waktu 2 jam, berarti T sama dengan 2 jam. Karena yang awal tadi, waktu paruhnya tadi menggunakan waktu menit, di sini satuannya menit, maka jam ini kita rubah satuannya dalam satu menit juga, ya, disamakan. Maka 2 jam, 1 jam berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Maka kalau 2 jam berarti 120 menit. Maka 2 jam sama dengan 120 menit. Oke, kemudian waktu paruh. Waktu paruhnya T setengah, berarti T setengahnya sama dengan 30 menit. Nah, yang masih tersisa berarti pakai rumus yang tadi. Yang tersisanya berarti NT seper N0. Nah, di sini didapatkan hasilnya 1/16. Nah, berapa yang sudah meluruh? Oke, tadi ada satu bagian di sini, satu bagian. Kemudian yang tersisanya itu 1/16. Maka kalau mencari yang berapa bagian yang lainnya itu, maka 1 dikurang yang tadi, yang tersisa tadi 1/16. Nah, sekarang bagaimana? Kenapa ini 1 dikurang 1/16? Harusnya sudah bisa ya. 1 ini dirubah dalam bentuk 16/16 ya. Oke, yang ini tadi. Oke, 1 itu dirubah ya. Dirubahnya lihat satuan, lihat pecahan yang sebelumnya. Yang sebetulnya didapatkan 1/16. 1/16 berarti dirubah ini 16/16 supaya dia 1. Sekarang 16 dibagi 16 berapa? 1 kan? 1. Oke ya. Nah, sekarang 1 dikurang 1/16 berarti 16 dikurang 1/16 sama dengan 15/16 hasilnya. Oke, soleh-soleha. Yang soal yang berikutnya silakan dilihat lagi ya, yang ini. Ini penjelasannya sama, rumusnya sama, ini silakan dipahami sendiri nanti. Yang ini yang sama dengan tadi ya. Yang ini bagaimana caranya supaya antara kiri dengan kanan itu sama. Kita bahas saja ya. Suatu zat radioaktif meluruh dengan waktu paruh. Waktu paruhnya T setengahnya berarti 20 hari. Oke. T setengahnya 20 hari. Agar zat radioaktifnya hanya tinggal 1/8 saja dari jumlah asalnya, maka diperlukan waktu. Nah, berarti kalau di sini NT seperti N0-nya 1/8, maka yang ditanya adalah T-nya. Jadi NT, ya rumus yang tadi yang asal mulanya N sama dengan N0 dikali setengah T per T setengah tadi ya. NT per N0-nya 1/8 sama dengan setengah T seper 20. Nah, 1/8 ini dirubah bentuknya supaya sama dengan yang sebelah kanan menjadi setengah pangkat 3. Berarti 1/2 pangkat 3 ini hasilnya adalah 1/8 ya, sama dengan 1/8. 2 kali 2 4 kali 2 8. Nah, 3 kali ya, berarti 2 kali 2 kali 2, berarti ini 1/8. Oke, setengah T per 20. Yang ditanya adalah T-nya, ini coret, yang T ini coret. Ini coret T-nya, setengahnya coret. Kemudian ini coret juga. Ya. Maka tinggal ini 3 dengan T per 20. Jadi T per 20 sama dengan 3. Maka T-nya sama dengan 3 dikali 20 sama dengan 60 hari. Oke, anak soleh-soleha, inilah yang dapat saya jelaskan tentang pembahasan contoh soal dari materi waktu paruh, kemudian laju perubahan dan lain sebagainya tadi. Oke,
supaya lebih paham kalian dengarkan video ini, kalian amati dan kalian amati juga, pahami juga slide PPT yang saya kirimkan ke classroom kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke WA Ustazah ya. Oke, kalau nanti setelah selesai ini Ustazah akan kirimkan link latihan soal ke grup kalian. Nanti silahkan dikerjakan latihan soalnya di Google Classroom, di Google Form ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.